Gen Z itu ya mungkin ini yang belum disentuh, daya resiliensinya rendah, ya, daya tahannya itu rendah. Makanya saya kira di Jogja saja mungkin bukan hampir ya, ada beberapa universitas besar itu mahasiswanya atau mahasiswinya bunuh diri ya, Prof Edi sama Prof Sangidu ya, berubah terus. Ya begitulah, mereka begitu cepat ya. Jadi ada konstan flux, itu ada perubahan yang secara konstan itu, dan itu mempengaruhi cara berpikir mereka. Mereka berpikir serba instan, cepat, dan itu mempengaruhi daya resiliensi mereka, daya tahan mereka gitu. Jadi ibaratnya mereka seperti bola kaca yang ketika terlempar, terhantam oleh satu masalah, gampang retak atau malah pecah gitu. Nah, di sini saya kira peran penting pesantren yang memberikan konteks baru, lingkungan baru, sehingga kekurangan-kekurangan ataupun kerentanan yang mereka hadapi itu setidaknya sedikit banyak bisa dimitigasi, dikurangi, kalau tidak bisa dihapuskan sama sekali oleh pesantren gitu. Jadi kita melihat ya bagaimana alumni-alumni pesantren itu walaupun dari Gen Z ya, Gen Z itu ternyata mereka lebih memiliki daya tahan dibanding yang di luar. Ini mungkin perlu kita pahami, dan bagaimana para asatid di pondok menyadari ini. Ya, bagaimana kita menjadikan pesantren sebagai lembaga yang lebih ideal sebagai pengganti dari lingkungan luar untuk mengurangi risiko-risiko kerentanan-kerentanan dari daya resiliensi yang rendah itu. Ini poin pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, daya baca yang rendah itu. Karena mereka hidup dalam era TikTok yang hanya tayang 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit. Ya, yang mungkin kalau dosen ngajar membuat YouTube 30 menit, saya yakin nggak akan ditonton. Ya. Jadi harus kita bikin ngajar suatu materi, kita bikin 5 menit, potong. Kirim lagi, ya. Jadi hanya per 3 menit, per 5 menit. Kenapa? Karena mereka tidak mampu untuk berkonsentrasi dalam waktu lama. Mereka terbiasa hidup dalam perubahan-perubahan yang begitu cepat. Nah, ini mempengaruhi tradisi baca. Jadi saya nonton sebuah video seorang bilioner, jadi bukan miliuner ya, seorang miliarder. Dia mengatakan, yang saya masih ingat, bahwa seluruh miliarder itu kutu buku. Tapi tidak semua kutu buku menjadi miliarder. Gitu. Jadi, tapi seluruh miliarder adalah kutu buku. Ya. Mungkin kita semua membaca bagaimana Bill Gates secara rutin ya memposting hasil bacaannya, apa buku-buku yang terkenal yang dia baca, dia rangkum, dia resum, dia posting. Mark Zuckerberg juga seperti itu, Elon Musk dan seterusnya. Mereka adalah pembaca-pembaca. Tadi baru saya agak lama menonton, sebelum bicara ini saya menonton Elon Musk di YouTube ya, wawancara-wawancara tentang dia, kehidupan dia. Ternyata dia sudah mengalami existential crisis itu. Krisis eksistensial sejak umur 11 tahun. Sejak umur 11 tahun, 12 tahun dia sudah mengalami krisis. Dari mana dia sampai mengalami krisis itu? Karena dari kritisisme, dari bacaan-bacaan banyak yang dia cari dan itu tidak dia temukan. Nah, di sini pentingnya kita bagaimana menggiring Gen Z yang dalam tataran tertentu ya sudah agak jauh dari tradisi baca yang berkualitas itu. Kita tahu ya kalau kita membaca sejarah, salah satu dari poin penting keruntuhan Islam itu adalah runtuhnya tradisi yang saintifik itu. Tradisi ilmiah akademik itu runtuh. Digantikan oleh apa? Digantikan oleh mimbar. Sampai sekarang. Ya, jadi mimbar itu menjadi institusi penting yang menggantikan buku. Dan itu sangat memilukan. Bagaimana dulu produksi buku begitu
aktif terus-terusan dan banyak, dan sebagian besar adalah karya-karya orisinil, tapi kemudian digantikan oleh ceramah di mimbar-mimbar. Gitu. Sampai sekarang. Dan itu diperparah oleh tradisi Genji sekarang. Ya, seorang filosof Arab mengatakan bahwa Al-Muqaddimah karya Ibnu Khaldun adalah karya terakhir orisinil sarjana muslim. Udah begitu jauh kan, begitu lama. Setelah itu apa? Setelah itu adalah Thaqafatus Syarah, Thaqafatul Hawamish. Jadi hanya syarah atas ini, syarah atas ini, syarah atas ini, hilang sudah orisinalitas. Yang baru, yang orisinil, yang genuine itu nggak lagi muncul. Nah, sekarang dalam kondisi seperti itu diperparah lagi oleh hilangnya tradisi baca itu. Digantikan oleh tradisi mimbar dan sekarang tradisi TikTok, tradisi Twitter. Saya tidak panjang ya. Tidak banyak ingin saya sampaikan. Kemudian itu poin pertama. Poin kedua, bahwa kemajuan itu kalau kita lihat dalam antropologi, ya saya belajar dari Prof. Hedi ya, bahwa Leslie White itu mengatakan bahwa kemajuan itu diukur dari tingkat konsumsi energi plus efisiensi. Ya. Kenapa seperti ini? Karena White berpandangan bahwa yang paling banyak mempengaruhi perubahan itu adalah teknologi. Nah, makanya dihitung dari tingkat konsumsi energi dan efisiensi. Digambarkan di situ bagaimana contohnya satu gedung pencakar langit di New York itu konsumsi energinya setara dengan 1 tahun berapa ratus desa di India. Dan itulah jaraknya, jarak evolusi antara kebudayaan di gedung pencakar langit New York itu dengan desa-desa di India. Kebudayaan mengalami materialisasi, proses pemanaan berbasis kepada sesuatu yang bersifat material. Padahal ya kita tahu bahwa manusia itu bukan hanya terdiri dari lapisan-lapisan biologis. Ya, kita secara biologis, kata Prof. Hedi tadi, DNA kita hampir 99% Prof ya, sama dengan simpanse secara biologis. Tapi kita ada perbedaan-perbedaan nantinya, bahwa secara psikologis kita berbeda, lapisan kedua. Ya, secara sosial kita berbeda, lapisan ketiga. Secara budaya kita berbeda pada lapisan keempatnya. Ya, bagaimana secara budaya kita memberikan makna-makna. Makanya tadi Prof. Hedi bicara tentang proses-proses pemaknaan itu. Dan proses pemaknaan itu yang terpenting menurut saya, tolong dikoreksi Prof. Hedi, Prof. Sangidu kalau saya salah, ya, itu yang terpenting adalah ilmu pengetahuan. Bagaimana ilmu mengarahkan kita dalam memaknai dan untuk menghasilkan makna-makna baru. Pada lapisan terakhir adalah lapisan-lapisan spiritual, ya. Keikhlasan bagi saya itu bagian dari spiritual, ya. Kita tidak lagi mengharapkan imbalan-imbalan material, ada post materialist value di situ. Dan hal-hal seperti ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang memaknai berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, di sini pentingnya bagaimana kita menjalani kehidupan di pondok dengan berdasarkan pada ilmu pengetahuan, ya, dan kemudian kita pahami lapisan-lapisan kita itu, ya, kita berada pada level yang mana. Orang-orang yang masih bicara tentang cita-citanya, ya, untuk mendapatkan materi ini, jabatan ini dan segala macam, itu saya kira masih berada pada level pertama, level biologis yang tidak jauh berbeda dengan simpanse itu. Dan di pesantren kita dididik untuk bagaimana kita memiliki kelima lapisan itu dan sampai pada lapisan yang terakhir, yaitu lapisan spiritual. Gitu. Kemudian poin terakhir yang ingin saya sampaikan, ya, karena saya hanya mendampingi di sini, ya. Ya, poin terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa di pesantren sebagai motor pergerakan, salah satu, saya membaca buku Tobi Ahaf, ya. Salah satu poin penting dari keruntuhan peradaban Islam adalah runtuhnya institusi pendidikan. Ya. Dan di sini pentingnya gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Kiai Anang, Kiai Anizar, Prof. Sangidu, ya, menggerakkan kembali
institusi-institusi pendidikan itu agar kembali bangkit dan terkoneksi dengan perkembangan sains modern. Ya. Karena kalau kita tidak terkoneksi, plus institusi pendidikan tidak ditangani dengan baik, ya, kita tidak bisa mengambil, memanfaatkan perkembangan sains itu. Al-Azhar bisa kita jadikan sebagai contoh bagaimana simbol kegagalan peradaban Islam. Ketika Eropa perlahan-lahan memasuki fase renaissance, kebangkitan dan kemajuan modernitasnya itu, Al-Azhar malah berada di puncak kesuraman. Kenapa? Karena ketika diambil alih oleh Salahuddin Al-Ayyubi, semua pelajaran berkaitan dengan sains itu dihapuskan. Mereka hanya diajarkan pelajaran agama. Jadi hampir selama 9 abad di Al-Azhar terputus, disconnected dari matematika, fisika, kimia, ilmu hisab dan seterusnya. Hanya agama di situ. Baru kemudian dikembalikan oleh Muhammad Abduh. Ya. Kembali masuk sains itu. Baru kemudian Al-Azhar bergerak secara perlahan. Walaupun sampai sekarang ya, ternyata Al-Azhar belum mampu untuk mengimbangi kampus-kampus top Eropa. Padahal Al-Azhar berdiri lebih dulu. Di sini pentingnya kita bicara tentang peran penting institusi pendidikan dalam peradaban Islam dan pesantren. Ya, tempat kita hidup, ya, jaringan Gontor maupun yang salaf ya, mudah-mudahan berada dalam koridor itu ya. Kembali ya dengan manajemen yang baik dan menangkap peluang ya bagaimana sains modern itu yang tidak lagi dibedakan dari sains agama kembali masuk dan menjadi roh pesantren, sehingga alumni-alumni pesantren itu terekspos pada tradisi keilmuan yang dalam tanda kutip kita anggap sekuler dengan tradisi keilmuan keagamaan yang memang menjadi basis dari pesantren itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan berguna bagi kita semuanya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.